Bulan September tahun 1977, kamu lagi mainin salah satu konsol video game pertama yang dirilis di Amerika Utara. Kamu melangkah keluar dan melihat semua tetanggamu menantikan Voyager 1 diluncurkan. Hari ini super cerah, jadi kamu sedikit menyipitkan mata untuk melihat apa yang terjadi. Kamu tinggal di perumahan, tepat di luar stasiun peluncuran. Kamu mengambil camilan dan menonton Voyager lepas landas ke luar angkasa. Saking terkesannya, kamu memutuskan untuk mendedikasikan karirmu untuk bekerja di NASA. 35 tahun kemudian, kamu kini seorang pegawai senior NASA yang berspesialisasi dalam Voyager 1. Ini tahun 2012. Dan kamu sedang duduk di ruang kontrol bersama semua kolegamu. Semua orang menatap layar komputer untuk memantau Voyager. Kamu duduk di atas, memantau semuanya dari sana, dan memastikan segala sistemnya aman. Hari ini istimewa, sebab Voyager 1 akan keluar dari heliosfer, yakni istilah sains untuk kulit luar tata surya kita. Ini adalah gelembung luar angkasa yang dipengaruhi angin surya yang berasal dari matahari. Pada tahun 2021, jarak Voyager 1 dari bumi mencapai 22,5 miliar kilometer, yang setara dengan 153 unit astronomi dari matahari. 1 unit astronomi sama dengan jarak antara matahari dan bumi. Voyager 1 awalnya ditujukan untuk terbang melewati Uranus, Saturnus, dan Jupiter, melompat-lompat dari satu planet ke planet lainnya menggunakan tarikan gravitasi. Semua orang tidak sabar menantikan Voyager 1 keluar dari heliosfer. 3, 2, 1, dan Voyager 1 resmi keluar. Semua sistemnya normal dan bekerja dengan baik. Kamu memuji timmu atas kinerjanya yang luar biasa. Meski Voyager 1 sudah sampai sejauh ini, masih ada banyak hal yang perlu dijelajahi di luar angkasa. Dahulu, kamu hanyalah anak remaja yang menonton peluncuran Voyager 1 di dekat rumahmu. Dan kini, kamu adalah orang yang bertanggung jawab atas operasinya. 9 tahun kemudian, sejak Voyager 1 meninggalkan heliosfer, kamu memeriksa kondisinya dengan rutin, memastikan semua sistem dan fungsinya lancar. Voyager 1 telah mengirim pengukuran luas media antar bintang, yaitu area yang ada di antara bintang-bintang galaksi kita yang terdiri dari material terionisasi. Pada dasarnya, terionisasi adalah versi sederhana dari molekul atau zat. Media antar bintang adalah plasma yang terisi listrik atau plasma terionisasi yang sangat tidak stabil, ibarat perubahan dari badai petir ke hujan tenang dalam hitungan detik. Plasma di sana berbeda dari plasma yang ada di bumi, sehingga sulit disaring. Ada sekitar 0,06 atom per 16 cm kubiknya di media antar bintang. Udara yang kita hirup di bumi punya miliaran atom. Dengan mengukur plasma di media antar bintang, kita dapat lebih memahami perilaku dan struktur bahan kimia dan gas di sana. Mungkin saja oksigen yang kita kenal dan cintai di bumi berbeda dari yang ada di luar sana. Salah satu tugas utamamu adalah mempelajari lebih lanjut bagaimana interaksi angin surya dari matahari dan media antar bintang untuk menciptakan heliosfer. Jadi, setelah melakukan pemeriksaan rutin dan pemeliharaan lain untuk Voyager 1 dari ruang kontrol, kamu melihat hal aneh dari layar. Kamu duduk di depan komputer, mengolah sejumlah getaran plasma dan mengubahnya menjadi file audio sekitar 3 kHz. Kamu mengklik, lantas mendengar dengungan halus yang mengerikan. Kamu dan timmu terkejut mendengar getaran yang terjadi pada frekuensi sekecil ini. Mengingat luasnya luar angkasa, sesuatu seperti ini mungkin berarti ada kehidupan di planet lain. Semua orang di tempat kerjamu bergegas ke ruang kontrol untuk mendengarkan suara dari luar angkasa itu. Suaranya monoton dan samar, tapi pasti datang dari luar heliosfer. Kamu mengolah angkanya berulang kali untuk memastikan ini bukan kebetulan, tapi semuanya tepat. Kamu memastikan timmu tidak membocorkannya kepada siapapun di luar sampai semua diketahui dengan jelas. Kamu jadi makin serius dan mencoba menangkap suara itu lagi, dan suara itu tetap ada. Kamu tidak bisa tidur karena memikirkan apa yang bisa menghasilkan dengungan ini. Beberapa hari berlalu, dan suaranya muncul dengan konsisten. Jika ada kehidupan di luar sana yang mencoba berkomunikasi denganmu, mereka pasti akan mengatakan sesuatu yang bisa diuraikan. Kamu menganalisis file audio ini sekali lagi, mencoba melihat apakah ada bahasa fonetik yang tidak kamu kenali. Kamu menelepon seorang ahli bahasa untuk melihat apa dia bisa menerjemahkannya. Kamu dan skuad berkumpul, menunggu jawaban dengan tidak sabar. Selang beberapa waktu, dia yakin ada sesuatu di luar sana yang berkomunikasi dengan kita. Tapi satu-satunya cara untuk mencari tahu adalah dengan mengirimkan sesuatu kembali ke sana.
Kamu mengatur pertemuan dengan timmu dan mencoba mencari tahu pesan apa yang bisa kalian kirim. Setelah banyak berpikir dan banyak minum kopi, kamu memutuskan mengirimi mereka satu bahasa dalam bahasa Inggris. Who are you? Kamu mengirimkan sinyal melalui Voyager 1 dan menunggu perubahan dengungan ini. Tapi kamu tidak mendapatkan balasan langsung. Mungkin butuh waktu lama untuk merespons. Kamu menunggu semalaman, tapi tetap saja tidak ada jawaban. Kamu mulai curiga tidak ada apa-apa di luar sana. Untuk beberapa hari ke depan, kamu terus mengirimkan frasa demi mendapatkan balasan. Karena luar angkasa adalah ruang vakum, gelombang suara tidak bisa merambat. Jadi, mengirimkan pesan suara pada pengeras besar takkan ada gunanya. Kamu menemukan sumber dengungan ini dan membidiknya saat mengirim file audio. Setiap hari, kamu mengirimkan file berbeda. Tapi tetap saja, kamu tidak mendengarkan apapun dari mereka selama seminggu. Tampaknya, kehidupan cerdas di dunia yang jauh itu tidak nyata. Area antara sistem bintang di galaksi tidak selalu berupa ruang hampa seutuhnya. Di sanalah terletak media antar bintang. Tempat ini berisi gas, debu, dan sinar kosmik yang merupakan partikel energi. Setelah berbulan-bulan, dengungan yang konstan ini terdeteksi. Kamu masih mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Kamu duduk di sana, mengingat waktu ketika Voyager pertama kali diluncurkan. Kamu ingat berlari keluar setelah bermain video game. Kamu tidak bisa melihat dengan baik karena kesilauan sinar matahari. Dan kamu membeku di tempatmu dan tiba-tiba sadar sesuatu. Kamu membaca sejumlah catatan yang kamu buat di masa lalu. Jawabannya ada di depanmu selama ini. Sesekali, matahari mengirimkan ledakan energi yang menyebabkan plasma di ruang antar bintang bergetar. Para ilmuwan bisa mengukur frekuensi gelombang saat plasma bergetar untuk menunjukkan jarak satu sama lain. Dan pada hari ketika dengungan ini dikirim, ada beberapa frekuensi tidak teratur yang datang dari matahari. Jadi, dengungan itu mungkin plasma yang bergetar dengan cara aneh karena suar surya. Tapi getaran tingkat rendah ini bertahan lebih lama dibanding lompatan dan lonjakan cepat. Suaranya lebih samar. Kamu menjalankan tes lagi dan mengetahui bahwa itu bukan bentuk kehidupan cerdas asing yang mencoba berbicara denganmu. Ini adalah getaran kecil yang disebabkan oleh suar surya. Kamu mengabari timmu tentang informasi ini dan semua orang merayakannya. Tapi setelah semua pengujian dan penelitian ini, kamu masih belum tahu kenapa plasma di media antar bintang ini bergetar sedemikian rupa. Jawabannya masih harus menunggu. Tahun 2027, sudah 50 tahun sejak peluncuran Voyager 1. Kini kamu sudah memasuki tahun-tahun seniormu dan baru pensiun dari NASA. Kamu membuat banyak beasiswa dan program bagi kaum muda yang ingin belajar tentang luar angkasa dan sains. Kamu kembali ke ruang kontrol sekali lagi, tempat kamu berpikir telah menemukan kehidupan cerdas di dunia yang jauh. Lalu kamu teringat semua momen indah yang kamu alami. Kamu berpamitan dengan semua hal, menyadari ini adalah momen-momen terakhir Voyager. Voyager dirancang untuk bertahan sampai 50 tahun. Setelah itu, Voyager hanya akan menjadi objek mengambang di luasnya luar angkasa. Mengetahui bahwa ini adalah objek terjauh dari bumi sangatlah menyenangkan. Tapi sudah waktunya orang lain mengambil tempatmu. Kamu mematikan lampu dan menutup pintu. Voyager berbunyi untuk kali terakhir sebelum terdiam selamanya.